Setiap hari kita dikepung oleh hal-hal di luar kendali. Kritikan pedas, rencana yang gagal, orang-orang yang menyakitimu. Reaksi alami kita? Marah, menyalahkan diri, atau lari. Tapi ada cara lain. Cara yang digunakan gladiator, kaisar, dan ilmuwan kelas dunia untuk tetap tenang di tengah badai. Filosofi ini bertahan 2300 tahun, bukan karena teorinya indah, tapi karena bekerja. Namanya Stoikisme, dan inilah panduan praktis menjadikanmu manusia tak tergoyahkan. Stoikisme berdiri pada dua prinsip inti. Pertama, dikotomi kendali. Pisahkan tegas antara apa yang bisa dan tidak bisa kamu kendalikan. Yang bisa kau kendalikan hanya tiga: tindakanmu, pikiranmu, dan sikapmu. Sisanya, pendapat orang, hasil akhir, nasib, bukan wilayahmu. Kedua, amor fati, cintai takdirmu, bahkan yang pahit. Kata Epictetus, halangan adalah jalan. Contoh nyata, bayangkan kau dipecat. Reaksi biasa, mengapa aku? Ini bencana. Reaksi stoik, ini di luar kendaliku. Yang bisa ku kontrol, skill baru apa yang akan ku pelajari, jaringan baru yang ku bangun. Inilah fondasi ketangguhan sejati. Senjata satu, pedang dikotomi. Kapanpun masalah datang, tanya, apakah ini bisa aku kendalikan? Jika ya, fokuskan seluruh energimu di sini. Jika tidak, lepaskan. Ini menghemat 90% emosi negatifmu. Latihan, besok, saat ada hal mengganggumu, macet atau komentar netizen, tulis di notes, apa yang bisa aku kendalikan? Lalu bertindak hanya pada itu. Senjata 2, perisai perspektif. Marcus Aurelius, Kaisar Romawi, rutin bertanya, apa arti masalah ini dalam skema semesta? Bayangkan melihat hidupmu dari bulan, atau dari usia 90 tahun nanti. Mengapa ini ampuh? Ia mengingatkan, dunia tidak berpusat padamu. Masalahmu valid, tapi bukan akhir segalanya. Saat merasa dunia runtuh, coba teknik ini. Senjata 3, palu latihan sukarela. Seneca berkata, berlatihlah miskin agar tak takut kehilangan. Stoik sengaja mencari ketidaknyamanan kecil untuk membangun kekebalan mental. Contoh, puasa digital 1 hari minggu, mandi air dingin 3 menit, atau naik transportasi umum padahal bisa naik mobil. Logikanya, jika kau bertahan saat sengaja tidak nyaman, kau akan pandai bertahan saat kesulitan datang tiba-tiba. Bagian 3, bijaksana penyabar. Seni merespons, bukan reaktif. Stoikisme bukan menumpulkan emosi, ia mengajarmu respon bijaksana. Saat emosi negatif datang, jangan bicara selama 10 napas dalam. Tanya, apa fakta objektifnya? Apa interpretasiku? Pilih respon selaras kebajikan, keadilan atau keberanian. Kaisar Marcus Aurelius saat dihina publik menulis di jurnal, aku akan berterima kasih padanya. Ia melatih kesabaranku. B. Jurnal reflektif, gimnasium jiwa. Setiap malam, Marcus Aurelius menulis, apa yang ku kendalikan hari ini, di mana aku gagal, bagaimana besok aku lebih bijak. Manfaatnya, ia mengubah pengalaman jadi guru. Pagi hari tanyakan, rintangan apa yang mungkin menghadang, bagaimana aku meresponsnya dengan kebajikan. Malam hari evaluasi, apa satu hal yang bisa ku perbaiki besok. Bagian 4, kisah transformasi nyata. Kisah 1, James Stockdale. Tahun 1965, pilot James Stockdale ditembak jatuh di Vietnam, disiksa 7 tahun. Rahasia selamatnya? Filosofi Epictetus. Ia berkata, mereka bisa menyiksaku, tapi tidak bisa memaksaku membenci mereka. Ia fokus pada satu hal yang bisa dikendalikan, sikapnya. Itu yang membuatnya tak patah. Kisah 2, astronot NASA. Astronot di stasiun luar angkasa praktikan stoikisme tiap hari. Mengapa? Di ruang hampa, kesalahan kecil, kematian. Mereka latih fokus pada yang bisa dikontrol, prosedur dan tim kerja, serta amor fati saat misi gagal. Jika stoik bertahan di neraka Vietnam luar angkasa, ia bisa membantumu di kehidupan sehari-hari. Penutup, memulai perjalanan. Stoikisme bukan tentang jadi sempurna, tapi tentang progres. Mulailah besok dengan
Saat ada hal di luar kendali, hujan atau komentar negatif, ucapkan, Amor Fati, aku mencintai takdir ini sebagai bahan latihan. Tulis satu hal di jurnal malam ini. Apa yang bisa aku kendalikan besok? Ingat 3 pilar ini, tangguh, bukan tidak jatuh, tapi bangun lebih cepat. Bijaksana, melihat masalah sebagai guru tersamar. Sabar, memahami segalanya butuh proses seperti kata Seneca. Bukan karena halangan yang sulit, kita tidak berani. Tapi karena kita tidak berani, halangan terlihat sulit. Kau telah dapatkan senjatanya. Sekarang, keluarkan dan bertarunglah.